Nah, jadi sebenarnya vertigo itu bukan penyakit ya, melainkan tanda atau gejala dari penyakit tertentu. Nah, misalkan vertigo tadi disebabkan oleh susunan saraf pusat yang bermasalah, sehingga harus dicari tahu terlebih dahulu penyebab dasarnya apa, sehingga bisa diterapi dan vertigo tersebut tidak berulang. Vertigo bisa sangat mengganggu dan menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan di dalam tubuh. Tapi biasanya sih tidak sampai mengancam jiwa ya. Namun harus dicari tahu dulu penyebab dasar vertigo tersebut. Vertigo bisa jadi merupakan tanda dari kondisi medis yang lebih serius. Tadi sudah dijelaskan contohnya adalah stroke, kemudian adanya massa atau tumor, kemudian ada juga riwayat cedera atau jatuh. Karena vertigo tadi selain menyebabkan pusing berputar juga bisa menyebabkan kehilangan keseimbangan dan resiko terjatuh terhadap seseorang. Nah, penyakit vertigo yang tidak segera ditangani akan mengganggu kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kondisi yang mendadak dan parah bisa menjadi tanda kondisi medis lainnya seperti stroke dan juga transient ischemic attack atau stroke yang bersifat sementara. Ada juga tumor, penyakit Meniere atau Meniere disease, infeksi telinga, dan infeksi lainnya yang menyebabkan kelainan pada syaraf vestibular. Nah, makanya jika kamu sering mengalami vertigo, sebaiknya diperiksakan ya ke dokter agar diketahui sebenarnya penyebab pastinya apa. Jika penyebabnya adalah vertigo sentral atau sistem saraf pusat yang bermasalah, tentu harus ditangani segera agar tidak berlanjut menjadi penyakit yang berbahaya. Vertigo bisa dipicu oleh beberapa hal ya, tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Tapi perubahan dari posisi tubuh atau kepala secara tiba-tiba bisa menjadi resiko terjadinya vertigo. Kemudian misalkan perubahan posisi tersebut dari posisi bangun dari tempat tidur, menunduk, atau melihat ke atas secara mendadak, itu bisa memicu vertigo karena gerakan yang mendadak tadi. Kemudian berputar atau menoleh dengan sangat cepat, itu juga bisa menjadi faktor. Nah, kondisi lingkungan, misalkan berada di lingkungan dengan cahaya yang terlalu terang, atau bahkan terlalu gelap, lalu juga pada suhu yang berubah secara drastis. Beberapa tempat yang tinggi juga bisa menyebabkan vertigo terjadi pada beberapa orang yang sensitif terhadap ketinggian. Kemudian kondisi medis seperti infeksi telinga bisa menjadi penyebab terjadinya vertigo karena mengganggu bagian keseimbangan di telinga bagian dalam. Obat untuk vertigo tergantung dari penyebab dan tingkat keparahan gejala ya. Beberapa obat yang paling sering digunakan untuk mengatasi vertigo yang pertama adalah antihistamin, seperti dimenhidramin digunakan untuk mengatasi mual, ada juga difenhidramin, dan ada juga betahistin yang dapat membantu mengurangi gejala pusing berputar. Bisa juga pada kondisi mual diberikan antiemetik seperti metoclopramid, kemudian kortikosteroid itu digunakan untuk mengurangi inflamasi, namun penggunaannya harus sesuai dosis ya, tidak boleh salah karena jika salah akan menyebabkan penyakit lainnya. Kemudian ada obat-obatan penenang seperti benzodiazepam yang dapat mengurangi gejala vertigo, namun tentunya obat-obatan tersebut harus digunakan dengan resep dokter. Jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai atau mengubah pengobatan agar memastikan obat yang dipilih sudah tepat dengan kondisi medis kamu, karena setiap orang memiliki kondisi yang berbeda. Jika vertigo terjadi secara berulang atau disertai dengan gejala lain seperti sakit kepala hebat, kelemahan di satu sisi tubuh, atau penglihatan kabur, jangan lupa konsultasikan dengan dokter untuk evaluasi lebih lanjut ya, dan pengobatan yang tepat tentunya. Mengelola vertigo seringkali memerlukan pendekatan kombinasi antara obat dan juga non-obat. Jangan lupa untuk konsultasi agar tahu terapi yang tepat untuk kamu.